Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Irna dan Bu Nafi tentunya di Smart Edu Class. Pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Tentunya untuk kelas 3 SD ya. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bu Irna bacakan tujuan pembelajaran 6. 1. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. 2. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa pasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai, sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Di sini ada kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga yang. Kita susun menjadi bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka juga akan terbantu. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut, ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam suatu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Ada nomor 1 sampai 5. Ada macam-macam sifatnya. Kalian tuliskan nama orang atau tetangga kalian yang memiliki sifat di bawah ini ya.
Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Ada 6 kandang yang berisi 10 domba, berarti 6 kali 10, hasilnya 60. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang dombanya ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Di sini kita gunakan nilai tukar ya. 10 kandang dikali titik-titik domba hasilnya 60. Berarti nilai tukar dari perkalian di atas adalah 6. Kita isikan 10 kali 6. Kalau ini kan 10-nya udah ada, 60-nya udah ada. Berarti yang di sini belum ada adalah 6. Berarti ini nilai tukarnya kita taruh di sini. 6 dikali 10 itu sama dengan 10 kali 6 atau hasilnya sama. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.